Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Lastikasari, salah satu penulis modul keempat untuk diklat penulisan sejarah tentang penulisan sejarah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait pembahasan yang akan Anda dapatkan dalam modul 4 tentang penulisan sejarah. Namun, sebelum itu, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Anda. Bahan ajar akan disampaikan oleh instruktur pada saat pelatihan. Peserta diminta untuk membaca dan memahami isi bahan ajar, sementara instruktur akan mengarahkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam praktiknya, instruktur dapat mengajak peserta untuk mengeksplorasi materi, baik materi pokok maupun submateri pokok yang disajikan di dalam bahan ajar. Antara lain mengenai penulisan sejarah yang mencakup tahapan penyusunan proposal penelitian, pemilihan topik dan pokok permasalahan, perumusan masalah, serta penentuan ruang lingkup dan tujuan penelitian. Instruktur akan memfasilitasi peserta dalam proses pembelajaran, sehingga materi pokok dan submateri pokok yang disajikan dalam bahan ajar dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, di akhir bahan ajar ini, peserta dapat langsung mempraktikkan materi dan submateri yang telah mereka dapatkan dalam 3 modul pertama. Juga modul yang keempat ini untuk dapat langsung menyusun proposal penelitian. Juga merancang penelitian sejarah yang akan mereka hasilkan. Pada akhirnya, peserta diharapkan mampu dan telah memahami bagaimana sejarawan menyusun proposal penelitian, menentukan topik dan pokok permasalahan, merumuskan masalah, dan menempatkan penelitian mereka dalam ruang lingkup dan untuk mencapai tujuan tertentu. Modul ajar dengan judul penulisan sejarah ini disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari penyusunan bahan ajar ini adalah agar pengelola bidang kesejarahan atau tenaga kesejarahan memiliki kemampuan berupa pengetahuan, sikap, keterampilan di bidang kesejarahan dan mengaitkannya ke dalam lembaga tempat pengelola kesejarahan bertugas. Materi ajar ini juga dilengkapi dengan simpulan, latihan, serta refleksi. Refleksi terhadap hasil penelitian dapat meningkatkan kompetensi para tenaga kesejarahan yang mengikutinya, juga untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan kesejarahan. Selain itu, bahan ajar dilengkapi oleh gambar ilustrasi dan contoh, serta instruksi interaktif yang dapat diterapkan oleh para peserta pelatihan. Sebagai bentuk evaluasi, soal-soal latihan praktis akan disampaikan untuk menunjang pemahaman peserta pelatihan akan penulisan sejarah yang baik. Peserta pelatihan diharapkan telah menguasai materi pada modul-modul sebelumnya sehingga mampu merancang penelitian dan melaksanakan penulisan berbasis hasil penelitian tersebut. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan tahapan terakhir dari metode sejarah, yaitu historiografi. Setelah sebelumnya menuntaskan tahap heuristik atau pencarian sumber sezaman yang relevan dengan penelitian, tahap kritik sumber untuk memastikan validitas dan otentisitas sumber, serta tahap interpretasi untuk dapat mengolah data menjadi fakta dan pada akhirnya dapat menghasilkan eksplanasi sejarah. Peserta juga diharapkan mampu merancang proposal penelitian sejarah yang dapat ditindaklanjuti menjadi penulisan sejarah yang telah mengikuti kaidah-kaidah penulisan sejarah, menyajikan topik-topik yang menarik di bidang-bidang sejarah dalam ragam dan bentuk yang memungkinkan. Modul pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan kesejarahan dan keahlian para peserta pelatihan dalam proses rekonstruksi sejarah berdasarkan dasar-dasar ilmu sejarah dan metode sejarah, khususnya dalam menghasilkan penulisan sejarah yang bersesuaian dengan asas keilmuan ilmu sejarah dan metode sejarah. Modul ini terbagi atas beberapa sub-pokok materi yang akan dibahas, antara lain menentukan topik penelitian, rancangan penelitian dan penulisan sejarah, teknik pengumpulan sumber, baik studi pustaka maupun wawancara, penyusunan proposal, melakukan penulisan sejarah, plagiarisme, dan aplikasi bantuan. Yang pertama yang akan dibahas adalah cara menentukan topik penelitian.
Dalam bab pertama ini, peserta pelatihan akan mendapatkan kiat-kiat dalam menentukan topik penelitian. Topik penelitian harus berada di dalam jangkauan kemampuan. Dalam arti, sejarawan juga harus memastikan bahwa sumber, bahan, data yang dapat menunjang penelitian benar tersedia. Topik juga harus cukup penting dan menarik untuk diteliti. Sederhananya, temukanlah 5W1H dalam topik penelitian Anda. Ajukan pertanyaan seperti apa yang terjadi, siapa yang melakukan, di mana peristiwa berlangsung, kapan peristiwa terjadi, mengapa atau latar belakang apa yang menyebabkan, serta bagaimana peristiwa dapat terjadi. Selanjutnya, peserta pelatihan akan diperkenalkan pada teknik pengumpulan sumber yang terdiri dari sumber pustaka dan sumber lisan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dua teknik pengumpulan sumber tersebut. Dalam mengumpulkan sumber lisan, jaringlah sebanyak mungkin data. Pastikan Anda memiliki penguasaan bahasa yang memadai, serta buatlah catatan pada sumber-sumber tertulis yang sudah Anda temukan itu. Dalam mengumpulkan sumber lisan yang berbentuk wawancara, terdapat persiapan teknis dan non-teknis yang akan Anda pelajari, termasuk bagaimana Anda berhadapan dengan narasumber, hasil rekaman, dan transkripsi. Di bagian selanjutnya, peserta akan mempelajari sembari mempraktikkan pembuatan rancangan atau proposal penulisan sejarah yang kerangkanya terdiri atas pendahuluan atau latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta garis besar atau kerangka atau sistematika penulisan. Di pembahasan berikutnya, peserta akan memahami lebih lanjut komponen-komponen yang terdapat dalam proposal penelitian, antara lain mengenai bagaimana topik penulisan dijabarkan, khususnya pada bagian latar belakang. Kemudian, mengenai hipotesa yang dimunculkan sebagai pertanyaan penggerak, dapat memancing pemikiran dan penalaran kritis sejarawan dalam menyusun penelitian dan penulisan. Juga bagaimana peserta dapat menonjolkan aspek-aspek baru atau kebaruan dalam penelitian dan signifikansi penelitian terkini. Kebaruan adalah hal penting yang dapat menyajikan fakta atau interpretasi mutakhir yang ingin ditawarkan melalui penelitian dan penulisan. Peserta juga akan diperkenalkan pada penyusunan bibliografi beranotasi atas sumber-sumber penting yang digunakan, serta metode dan pendekatan yang dapat dimanfaatkan untuk menelaah sumber-sumber tersebut. Dalam melakukan penulisan sejarah, peserta juga diajak untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pembaca yang ingin dituju, struktur model tulisan, gaya penulisan, bentuk penulisan, serta perangkat ilmiah. Di bagian terakhir dari modul ini, peserta akan mempelajari bagaimana karya penulisan dapat rentan terhadap plagiarisme, baik yang berbentuk langsung, tidak langsung, maupun inadvertan atau tidak sengaja. Lantas, untuk membantu kerja sejarawan dalam menyusun proposal penelitian dan pada akhirnya melaksanakan penulisan, terdapat beberapa aplikasi bantuan yang dapat dimanfaatkan. Setelah itu, peserta pelatihan akan diberikan beberapa evaluasi sebagai penutup dari pelatihan ini. Peserta diharapkan mampu menyimpulkan hasil pembelajaran berdasarkan materi yang disajikan. Maka demikian pengantar yang dapat saya berikan untuk modul 4 pelatihan penulisan sejarah tentang penulisan sejarah ini. Dan setelah ini peserta dapat melakukan penyusunan proposal penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Shanti, Shanti Om.